Land 2023. Diceritakan awal mula pilot dari maskapai Trailblazer bernama Brodie Torrance. Ia harus memimpin penerbangan dari Singapura ke Tokyo selama 6 jam penuh bersama beberapa rekannya yang lain, yakni pilot Samuel Dell, kepala pramugari Bunny, dan yang lainnya. Meski demikian, Brodie berjanji pada anak gadis semata wayangnya yaitu Daniel untuk tetap bisa berangkat ke Hawaii setelah menyelesaikan tugasnya dan berlibur bersama dengan anaknya itu. Setelah semua dirasa beres, pesawat pun siap lepas landas. Tetapi ada informasi sedikit membagongkan, yaitu badai. Namun pihak darat mengatakan itu tidak masalah. Penerbangan Trailblazer dengan nomor 119 pun berlangsung. Hanya ada 14 penumpang yang ada di dalam pesawat, termasuk salah satu narapidana ekstradisi pembunuhan yang akan diangkut ke US setelah transit di Tokyo, yakni Louis Gasper. Narapidana tersebut dalam pengawasan penuh semua kru penerbangan agar tidak ngacak-ngacak caduk saat di dalam pesawat. Lalu penumpang mulai dari bapak-bapak botak plontos sampai eneng-eneng cantik aduhai pun datang siap mengudara. Pada saat mengudara, mereka mengcurhat tentang keluarga berencana. Tetapi Kapten Torrance mengsedih karena pemajikannya sudah almarhum. Beautiful family. Thank you. Setelah 9 menit mengudara, badai yang diinformasikan sebelumnya menghadang, sehingga turbulence dirasa sangat keras. TSN control this. Ini harus membuat Brodie menghindari badai dengan naik 40.000 kaki dari batas crossing pesawat. TSN control. Baru saja bernapas lega karena dirasa aman dan mengecek penumpangnya, petir menyambar dan menghanguskan avionik sehingga hilang kendali dan pesawat ngegibeg dengan keras sampai dia tidak gor. Lalu mereka berdua panik dengan hal yang membagongkan sekarang. Lalu pesawat semakin ripuh, tidak kuat menahan rasa sakit dan kecewa karena perbuatannya. Akhirnya pesawat ini harus menyerah dan mendarat di tempat singgah lain. Lalu saat Panon Poe tiba, Kapten Torrance menjelaskan semuanya tentang semua yang terjadi. Dan dari kantornya mencari beberapa informasi tentang lost kontaknya pesawat. Lalu kapten ini mengecek kerusakan pesawat dan ternyata banyak sekali kerusakan sehingga harus diservis ke bengkel Mang Ius. Lalu di sini si abang botak membuat vlog tentang kesialannya dan saat ngevideo napi yang badannya buadag, lalu dia didorong sampai ngejengkang karena dia tidak suka narsis. Lalu sang kapten mengarahkan semuanya agar pergi dari sini dan mencari cara agar ada sinyal petunjuk. Dan si tahanan ini dibuka borgolnya dan dipercayai oleh si kapten bisa membawa ke arah yang benar. Ternyata ada komplotan bersenjata di pulau ini, sahabat Bones. Lalu mereka mengetahui pesawat yang jatuh karena diberitahu oleh warganya, sehingga komplotan ini bersiap-siap untuk menghadang tim korban pesawat. Lalu saat kapten dan tahanan ini menelusuri hutan, mereka mengcurhat bersama, dan hal aneh terjadi pada si tahanan ini, yaitu saat dia menanyakan senjata, dia tiba-tiba menghilang seperti orang punya hutang. Lalu sang kapten menemukan sebuah rumah kosong kaya hati, dan dia menemukan telepon yang sudah rusak. Tetapi dia mencoba hubungannya untuk diperbaiki, daripada harus mengganti. Wow, shit man. We've gone down. Brodie Torrance.
saat telepon itu nyambung dengan orang kantor dan kapten panjang lebar menjelaskan, orang kantor malah tidak percaya bahwa dia si kapten beneran karena banyak info palsu yang menelpon ke pusat dan si kapten tidak punya bukti kuat. Akhirnya dia tidak dipercaya dan panggilannya pun berhenti. Lalu dia mencoba menghubungi anak tercinta dan menjelaskan lokasinya pada anak tercinta. Tetapi saat di tengah percakapan, tiba-tiba dihadang oleh Akamsi dan pertengkaran pun dimulai. Dan saat kapten memenangkan keributan ini, tiba-tiba datang orang dengan suara tembakan. Ternyata itu si tahanan yang datang untuk menyelamatkan si kapten. Lalu mereka berjuang bersama untuk bertahan hidup. Lalu mereka menemukan kamera dan rekaman para tahanan yang disandra dan harus ditebus dengan uang yang buadak agar mereka bisa selamat. Di sini kapten auto OTW ke para penumpangnya sebelum mereka disandra. Dan saat di perjalanan mereka terlambat karena komplotan Akamsi sudah lebih dulu mendatangi penumpang-penumpang itu dan menyandranya. Lalu Akamsi ini meminta data penumpang dan dia menanyakan sang kapten. Lalu tiba-tiba ada teteh-teteh yang mencoba melarikan diri. Dia langsung ditembak, cok. Dan pasangannya langsung dipenggal, cok. Lalu mereka semua dibungkus ke dalam mobil. Dan di sini si kapten sangat bebeldagan jiwa beringasna. Lalu menyerang dua Akamsi yang masih ada di tempat. Speak English? Torrance phoned his daughter. Pada saat itu, info di pusat mempercayai tentang informasi saat sang kapten menelepon ke pusat. Dan akhirnya, pusat langsung mencari informasi lebih jelas tentang lokasi pulau tersebut. Lalu si kapten membuat jejak untuk memberi info ke pusat kalau dia datang ke situ. Lalu, sang kapten dan bestinya pergi untuk menolong para tahanan yang sedang diinterogasi. Tidak lama kemudian, tim dari pusat sampai ke lokasi dan langsung menyelidiki situasi. Dan dia menemukan sedikit info dari jejak sang kapten. Tetapi hal yang membagongkan ada di depan, yaitu komplotan Akamsi yang bersenjata lebih banyak di jalur jalan yang akan dilewati, sehingga sang kapten mengorbankan dirinya untuk memancing perhatian mereka. Lalu sang kapten dengan barbar menghampiri mereka dan berbincang dengan ketua Akamsi yang koplok. Sang kapten beralasan hanya ingin sandraannya dibebaskan dan dipulangkan. Tapi menurut aturannya, orang siapa yang ada di pulau ini, yaitu jadi milik anak-anak Akamsi. Kapten pun langsung dihajar. Tidak lama kemudian, saat si kapten akan dibunuh, datanglah pasukan penolong penyerang para Akamsi yang koplok itu. Lalu mereka langsung OTW ke pesawat karena musuhnya sudah cukup banyak yang kenok. Lalu mereka diarahkan untuk masuk ke pesawat agar berlindung karena musuhnya akan mendatangi tempat itu. Dan di sini sang kapten mencoba memperbaiki pesawat dengan situasi membagongkan. Lalu musuh pun datang dan pertempuran yang membagongkan pun dimulai. Di sini tim militer menggunakan senjata madep, yaitu sniper yang bisa menembus sampai melebihi hati musuh.
Di sini sang kapten terkena tembakan pada kakinya saat menghampiri pesawat agar bisa cepat ngebret dari tempat itu. Lalu, si Gasper kehabisan peluru dan dia tidak sengaja melihat cuan dalam tas. Dalam hatinya berkata, "Ajig, lumayan kieu euy duit yang modal depo ieu mah." Dan ternyata dia tidak semurahan itu kawan, dan dia langsung lanjut berperang. Lalu tim militer pergi ke pesawat untuk menyelamatkan diri, tetapi tidak dengan si Gasper. Pada saat disuruh pergi, dia memang benar pergi, tetapi pergi untuk mengambil cuan dalam tas yang dia ketahui saat mengambil peluru. Lalu pesawat ini pun mencoba pergi, tetapi dihadang oleh akamsi yang akan menembak bom atom mini. Untung saja ada si Gasper yang menembak akamsi tersebut. Tetapi dilanjut dengan si ketua akamsi yang menembakkan bom atom tersebut dan diarahkan pada pesawat. Dan pada akhirnya disabet juga. Lalu pada saat situasi penerbangan, terjadi kerusakan pada mesin bagian kanan pesawat, sehingga penerbangan tidak bisa jarak jauh dan harus mendarat kembali. Pesawat pun semakin kacrut sekacrut-kacrutnya, dan mendarat pun dilakukan dengan situasi membagongkan ditambah topping kepanikan, karena harus mengerem ngadadak dan tempat landasan sangat pendek. Alhamdulillah lancar sahabat Bones, penumpang pun langsung dievakuasi, dan di sini sang kapten diberi kehormatan atas keberhasilannya, dan suasana haru dan senang pun bercampur aduk. Tamat. Kata-kata Madodep hari ini, berjuanglah sebisa mungkin dalam menghadapi kehidupan, dan janganlah komeok samemeh kapacok, dan jangan lupa like, comment, subscribe.